Bertemu lagi dengan saya, Abdullah Syarafi atau Syarfi, dalam kumpulan materi investasi saham syariah. Video nomor 50. Topik kita kali ini tentang pilihan gaya hidup. Berbicara tentang investasi, investasi bukanlah hanya soal membeli-beli saham, tetapi secara menyeluruh, investasi adalah tentang pilihan gaya hidup seseorang, yaitu gaya hidup yang sederhana. Gaya hidup yang menjauhi hutang, jangan meminta-minta, hidup hemat, mengurangi keinginan, dan mudah berbagi. Gaya hidup yang seseorang tersebut semangat untuk banyak belajar dan suka membaca. Kemudian rasional dan mengendalikan diri dengan baik. Rasional di sini gaya hidup dalam berinvestasi yang realistis, tidak emosional, tidak mudah terombang-ambing dengan situasi pasar saham dan investasi, sentimen positif dan negatif. Kemudian mengendalikan diri, tidak mudah terlalu ambisius dan greedy dalam membeli saham. Barangkali merasa saham sudah terlalu murah, kemudian membelinya dengan memborongnya begitu banyak. Padahal kenyataan bisa saja itu bukanlah kesempatan yang terbaik. Sehingga situasi yang ambisius dan greedy bisa membuat seseorang berakhir secara tidak baik. Jadi di sini gaya hidup mengendalikan diri dengan baik. Hubungan dengan gaya hidup itu, banyak hal yang membuat seseorang menderita dalam hidupnya. Salah satunya adalah tentang gaya hidup. Namun, ada beberapa sebenarnya perihal yang membuat seseorang menderita dalam hidupnya. Misalnya, seseorang itu terlalu merasa kecewa dengan masa lalunya, kadang-kadang juga terlalu khawatir terhadap masa depannya, atau seseorang yang tidak mau menerima kenyataan yang dia hadapi saat ini. Nah, ada satu lagi hal yang bisa membuat seseorang menderita dalam hidupnya adalah karena ia terlalu memikirkan pandangan orang lain terhadap dirinya. Malu terlihat sederhana, kemudian ia memaksakan diri supaya terlihat kaya. Hal ini tidak jauh dari pilihan gaya hidup. Padahal, sebanyak apapun uang seseorang, pilihan gaya hidup yang salah dengan mudah akan menghabiskan uang mereka. Misalnya seseorang punya harta yang begitu banyak, dengan membeli satu unit mobil Lamborghini seperti ini saja, dia sudah menghabiskan uang 4,5 juta US dollar, kurang lebih 66 miliar rupiah. Begitulah kalau seseorang memperturutkan gaya hidupnya, berapapun
miliaran uang yang dia miliki sangat mudah dan gampang untuk dihabiskan. Masih tentang gaya hidup, apa yang terjadi ketika kita terlalu terpengaruh dan terlalu mengikuti apa kata orang lain terhadap diri kita? Ada sebuah kisah yang legendaris, yaitu kisah Luqman, anaknya dan seekor keledai. Suatu hari Luqman berbicara kepada anaknya, "Anakku, aku ingin mengajak kamu ke pasar ternak membeli seekor keledai." Kemudian berangkatlah kedua orang tersebut ke pasar ternak dengan membawa sejumlah uang dan membeli seekor keledai. Tujuan dari hal ini, Luqman ingin menunjukkan kepada putranya apa resiko dan akibatnya kalau kita terlalu memperturutkan dan terlalu memikirkan apa kata orang lain terhadap diri kita. Sehingga kita harus memperturutkan pilihan gaya, pilihan dalam kehidupan yang harus kita tempuh. Singkat cerita, Luqman membeli seekor keledai di pasar ternak. Kemudian dia membawa keledai tersebut ke rumahnya. Mula-mula keledai dituntun dengan talinya tanpa dinaiki oleh siapapun. Dan di perjalanan, orang-orang yang melihat itu bertanya, "Hai Luqman, ada apa dengan keledainya? Kok kalian berdua berjalan kaki begitu saja, sementara ada keledai kendaraan yang bisa kalian tunggangi, tidak kalian pakai?" Mendengar apa kata orang tersebut, Luqman dan anaknya mengambil keputusan, "Oh iya, benar juga, kenapa kendaraan yang berupa keledai ini tidak dimanfaatkan, tidak ditunggangi?" Akhirnya anak putranya Luqman menaiki keledai tersebut dan Luqman menuntun keledai dengan berjalan kaki. Mereka berdua melanjutkan perjalanan. Kemudian di perjalanan dia bertemu lagi dengan orang lain dan orang lain bertanya, memberikan reaksi terhadap apa yang dia lihat. Kata orang yang melihatnya, "Kasihan sekali orang tua ini dan anaknya juga kurang berperasaan kepada ayahnya. Masa ayahnya yang sudah tua disuruh berjalan kaki, sementara seorang anak yang masih muda enak-enakan menunggangi keledai. Kok sepertinya tega seorang anak ini kepada ayahnya." Mendengar ucapan orang tersebut, akhirnya si anak mengalah dan sang ayah yang naik ke atas keledai dan si anak yang menuntun keledai berjalan. Di dalam perjalanan bertemu lagi dengan orang yang lain dan memberikan pendapat yang berbeda juga. Waduh, seorang ayah kok tidak sayang sama anaknya. Dia enak-enakan menunggangi seekor keledai, sementara anaknya malah disuruh berjalan kaki. Padahal anak ini masih sangat kecil atau sangat muda. Kenapa sih seorang ayah kok tidak sayang kepada anaknya? Mendengar ucapan orang tersebut, akhirnya Luqman dan anaknya berdua menunggangi keledai.
Di tengah perjalanan berikutnya, ada lagi orang lain yang berpendapat dan memberikan pandangan, alangkah teganya kedua orang laki-laki ini, ayah dan anak. Keledai yang kecil ditumpangi oleh dua orang. Tidak kasihankah mereka kepada keledai? Mendengar pendapat dan apa kata orang tersebut, akhirnya Luqman dan anaknya turun dari keledai. Dia merasa ketika di awal dia membeli seekor keledai, dituntun begitu saja tanpa ada yang menungganginya, merasa salah menurut pendapat orang lain, kemudian ditunggangi oleh putranya saja juga salah, ditunggangi oleh Luqman, putranya di bawah juga dikomentari salah, dan sekarang ketika dua-duanya di atas keledai juga salah. Demikianlah pendapat orang yang melihat mereka. Akhirnya Luqman dan putranya berpendapat, kalau kita mengikuti pendapat orang, berarti kalau dituntun kosong begitu salah, salah satu naik salah, keduanya naik juga salah. Akhirnya kedua orang ini mencari potongan kayu yang cukup panjang untuk menggotong si keledai, diikat kakinya dan digotong berdua. Itu pun kemudian di tengah jalan, orang lain berpendapat dan bertanya, "Hai Luqman, apakah keledaimu sakit sehingga perlu kau gotong?" "Tidak, keledai saya tidak sakit, keledai ini sehat. Tetapi kenapa kamu gotong? Kan bisa saja dibiarkan dia berjalan, atau malah kamu tunggangi." Akhirnya Luqman dan anaknya bingung. Dibiarkan keledai jalan salah, ditunggangi salah, digotong pun salah. Akhirnya Luqman dan anaknya melemparkan keledai ke suatu tempat dan pulang kembali dengan bawaan kosong. Jadi tidak lagi membawa keledai. Setelah sesampai di rumah, akhirnya Luqman bercerita kepada putranya, "Itulah wahai anakku, kalau kita mendengarkan dan terlalu mengikuti apa pendapat dan kata orang lain terhadap diri kita, kita akan sengsara dan tidak pernah bisa berbuat sesuatu yang baik. Oleh karena itu, janganlah engkau terlalu memikirkan dan mengikuti apa kata orang lain terhadap diri kau." Nah, itulah suatu cerita legendaris bahwa gaya hidup, pilihan kita dalam memilih jalur-jalur atau sikap kita dalam hidup, itu sebaiknya tergantung kepada diri kita sendiri tanpa harus terlalu banyak memikirkan apa pendapat orang lain terhadap diri kita. Jangan sampai kita memilih suatu gaya dan penampilan karena khawatir atau mengikuti apa pendapat orang lain terhadap diri kita. Nah, kembali ke topik investasi. Investasi itu tidak melulu atau tidak terlalu sederhana hanya sekedar memperbanyak uang. Bukan, tetapi investasi adalah sebuah proses, sebuah gaya hidup yang kita pilih dalam bersikap. Kalau saya misalkan investasi adalah sebuah proses, tentu ada input, masukan, dan ada output atau ada keluaran. Kemudian di dalam proses tersebut ada parameter-parameter yang harus terjadi. Kita lihat inputnya. Dalam suatu investasi, inputnya adalah kita harus memperhatikan tidak boleh lebih besar pasak daripada tiang. Artinya, jangan sampai pengeluaran hidup kita lebih besar daripada income kita. Ini harus dibetulkan dulu,
harus dibenahi dulu, sehingga ini menjadi suatu masukan dan awal dari sebuah proses investasi. Kemudian kita harus mengatur kebutuhan kita dan mengendalikan keinginan. Kebutuhan adalah sesuatu yang betul-betul esensial dalam hidup, sedangkan keinginan sesuatu yang lebih karena hawa nafsu atau tidak terlalu esensial, tapi kita ingin. Nah, ini yang harus kita kendalikan. Keinginan harus dikurangi dan cukupkan hanya dengan memenuhi kebutuhan. Kemudian kita harus berusaha menjauhi hutang, dan kalau ada hutang segera dilunasi dan jangan lagi berhutang dan meminta. Nah, kondisi atau perilaku ini adalah sebagai awalan yang diperlukan ketika kita akan berinvestasi. Kemudian dengan investasi diharapkan kelak outputnya adalah kita bisa menjadi kaya. Dalam hal ini tidak hanya secara finansial, tetapi kaya yang sesungguhnya adalah kaya hati. Dan seseorang itu akan merasa bahagia ketika berbagi. Jadi orang yang tidak merepotkan orang lain, tetapi dia mencukupi dirinya sendiri dan bisa berbagi kepada orang lain. Nah, tentu saja di dalam proses investasi itu ada parameter-parameter yang harus kita lalui. Misalnya, melakukan analisa bisnis, sektor usaha yang prospektif, siklus bisnisnya sudah sampai di mana yang terbaik ketika kita harus berinvestasi, bagaimana dengan parameter-parameter keuangannya, DER, NPM, ROE, PBV, dan PER, dan lain-lain, arus kas, serta kualifikasi tim manajemen yang harus kita lihat. Kemudian juga perilaku seseorang dalam kegiatan investasi itu, ya, orang yang suka membaca, banyak belajar, mudah berbagi, berhidup hemat, dan segala macam. Sesungguhnya investasi adalah salah satu dari jihad finansial, yaitu jihad tentang melawan hawa nafsu, melawan keinginan, bukan kebutuhan. Jangan sampai dalam kehidupan kita lebih besar pasak daripada tiang. Jangan sampai lebih besar pengeluaran daripada pendapatan. Nah, apabila ini sudah bisa kita lalui, sudah bisa kita lakukan, maka tentu dengan sendirinya ada uang yang tersisa. Karena income kita tidak semuanya kita pakai untuk pengeluaran. Ketika sudah ada uang yang tersisa, barulah kita bisa berbicara tentang investasi. Jihad finansial dan investasi adalah tentang pengendalian diri terhadap uang. Berinvestasi bukan dari uang yang akan kita gunakan dalam waktu dekat. Bukan dari uang yang sebenarnya akan kita perlukan dalam waktu dekat. Tetapi berinvestasi harus dilakukan dari uang yang menganggur. Minimal sekitar 3 atau 5 tahun ke depan. Ibaratnya petani menanam padi bukan dari biji padi yang akan dimakan oleh keluarga petani tersebut, tetapi adalah dari biji padi yang disisihkan, yang tidak akan dikonsumsi. Ada 3 macam sikap seseorang ketika ia memiliki pendapatan, ketika ia mendapatkan uang. Yaitu tentang bagaimana ia akan memperlakukan uang tersebut. Pertama-tama, ketika dia memperoleh uang, dia menganggap uang itu sebagai buah, sesuatu yang
segera ia konsumsi, segera bisa ia pakai dan ia nikmati, segera bisa ia makan. Itu tipe yang pertama. Tipe yang lebih baik dari itu adalah ketika seseorang memperoleh pendapatan atau income, uang yang mereka peroleh itu diperlakukan sebagai bibit, sehingga uang itu kelak tumbuh mendatangkan hasil. Bukan sesuatu yang dianggap segera harus dikonsumsi dan dipakai dan digunakan untuk dimakan. Tetapi sesuatu yang untuk ditanam, bibit. Nah, yang terakhir, yang paling buruk adalah orang yang kadang belum mendapatkan income, belum mendapatkan uang, belum mendapatkan gaji, tetapi ia sudah mengeluarkan pengeluaran. Tapi ia sudah membelanjakan uang yang belum dia dapatkan tersebut. Dia sudah berhutang duluan. Baru kemudian ketika dia mendapatkan pendapatan, income, baru dia gunakan untuk menutupi hutang tersebut. Ini yang ketiga yang tidak terlalu baik ya, parah ya. Saya menyebutnya tipe prematur. Yang terbaik tadi adalah uang itu ditanam dan dibiarkan bertumbuh. Jadi ketika kita menerima uang, jadikanlah uang tersebut sebagai bibit yang harus ditanam. Kemudian beri waktu kepada bibit tersebut untuk tumbuh. Nah, kalau bibit tersebut telah berkembang dan berbuah, maka barulah buahnya yang akan kita konsumsi. Bukan bibit atau pohonnya yang kita tebang. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan antara kebutuhan dan keinginan. Penuhi kebutuhan dan hindari keinginan. Apa itu kebutuhan? Secara simpel, secara sederhana, kebutuhan adalah pemenuhan secara wajar terhadap 5 hal, 5 aspek. Yang pertama, keselamatan, kemudian kesehatan, bisa di sana meliputi tempat tinggal yang sehat, tempat tinggal yang aman, ketersediaan makanan yang mencukupi, dan begitulah kira-kira tentang kesehatan dan keselamatan. Kemudian yang ketiga, kebutuhan itu adalah untuk pendidikan, menuntut ilmu. Dan yang keempat, untuk berinvestasi. Dan yang kelima adalah untuk ibadah, termasuk di dalamnya berbagi. Nah, yang dimaksud dengan kebutuhan tadi adalah pemenuhan secara wajar terhadap kelima aspek ini. Lebih dari itu bagaimana? Lebih dari itu dan berlebih-lebihan dalam hal itu adalah keinginan, bukan lagi kebutuhan. Di antara tanda-tanda pengeluaran yang merupakan keinginan, jadi bukan kebutuhan tapi keinginan adalah jika pengeluaran tersebut tidak jadi kita lakukan, maka tidak ada suatu hal penting dalam hidup kita yang berkurang. Maka itu disebut, berarti itu adalah keinginan. Dan perlu kita sadari bahwa yang sering menjadi masalah keuangan seseorang bukan masalah sedikitnya pendapatan, tetapi karena besarnya pengeluaran, karena banyaknya keinginan. Berikut ini saya ingin berbagi sedikit tips mengelola pengeluaran. Dengan semangat penuhi kebutuhan dan kurangi keinginan. Pertama-tama, siapkan sebuah buku catatan. Catatlah apa saja pengeluaran yang kita lakukan. Berapa nominalnya, rupiahnya. Catatlah dari hari ke hari. Kemudian, lakukan evaluasi di akhir bulan. Pisahkan semua jenis pengeluaran, mana yang berupa keinginan,
dan mana yang betul-betul kebutuhan. Kemudian yang berupa keinginan, pertimbangkan hal-hal tersebut untuk dikurangi pada bulan berikutnya, atau jika perlu dihilangkan, dihapus pada bulan berikutnya. Nah, menjadi kaya bukanlah tentang banyaknya atau besarnya pendapatan seseorang. Kekayaan seseorang tidak diukur dengan seberapa banyak uang yang ia dapatkan dan yang ia belanjakan, tetapi adalah seberapa banyak uang yang bisa ia tahan dan kemudian ia investasikan. You are not what you drive, but what you invest. Demikian materi kita kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.